kota Jungjang itu seperti kena bencana. Bencana tsunami, Pak. Satu, masyarakat pengguna jalan. Terhambatnya proyek revitalisasi pasar desa Jungjang, tim kuasa hukum PT Dunia Milik Bersama layangkan surat klarifikasi dugaan perbuatan melawan hukum. Polemik pasar desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, telah berlangsung lama dengan berbagai kendala dalam proses revitalisasinya. Perselisihan ini mencakup ketidakpuasan pedagang terhadap perpanjangan kontrak dengan PT Dumip dan dugaan gangguan oleh berbagai pihak yang dianggap menghambat investasi serta revitalisasi pasar tersebut. Berbagai upaya mediasi telah dilakukan, termasuk rekomendasi dari DPRD Kabupaten Cirebon untuk menempuh jalur hukum, namun hingga kini belum ada titik temu yang memuaskan semua pihak. Baru-baru ini, tim kuasa hukum PT Dunia Milik Bersama PT DUMIB, Antinomy Law Office, mengeluarkan surat undangan klarifikasi terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Haji Muhammad Lutfi, STMSI, dan Kepala Desa Jungjang, Kasmin. Ucok Rolando Parulian Tamba, SH, MH, didampingi Dr. Musa Darwin Payne, SH, MH, CNSP dari Antinomy Law Office, menyatakan bahwa kliennya mengalami gangguan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan kelompok pedagang, sehingga proses revitalisasi pasar tidak dapat berjalan sesuai rencana. Kami melihat adanya indikasi bahwa pihak-pihak tersebut bukan membantu menyelesaikan masalah, melainkan justru berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat pada terhambatnya revitalisasi pasar, jelas Ucok Rolando Parulian tambah. Adapun nanti, bila mana yang bersangkutan bisa hadir, kita akan melakukan konfirmasi, klarifikasi atas dugaan perbuatan melawan hukum tersebut. Tetapi pada pokoknya bahwa kehadiran kami di sini adalah dalam rangka untuk bagaimana pembangunan pasar desa Jungjang itu yang selama ini mengalami hambatan, dugaan mengalami hambatan, itu dapat dijalankan kembali. Apapun permasalahannya, kami mengharapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi, bila mana ada anasir-anasir yang memang berani untuk melakukan dan menghalang-halangi pembangunan pasar Jungjang, dengan tidak segan-segan kami akan melakukan upaya hukum. Kenapa kami mengambil langkah tegas seperti itu? Bahwa ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan ini menyangkut perputaran ekonomi masyarakat banyak. Siapa sasaran dari berhasilnya pembangunan pasar Jungjang? Siapa yang kemudian diuntungkan? Pertama, negara. Akan ada pemasukan uang kepada negara. Yang kedua adalah rakyat. Akan ada aktivitas ekonomi yang berlanjut di sana. Otomatis pertumbuhan ekonomi pun akan ada. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang diduga untuk menghalang-halangi proses pembangunan pasar tersebut, kami menduga bahwa itu adalah kejahatan. Kejahatan diduga pada kejahatan kepada negara, dan kami juga menduga kejahatan kepada rakyat. Ini harus diselesaikan dan ditanggapi secara serius. Nah, untuk itulah kami hadir di sini. Kami akan mengawali upaya-upaya secara hukum. Negara kita negara hukum. Tentu langkah dan gerak kami tidak lepas dari koridor hukum. Itu yang bisa disampaikan. Artinya surat yang tadi dilayangkan ke Ketua DPR bukan somasi atau bentuk surat musyawarah bersama? Ya, saat ini kami masih mengundang dan mengklarifikasi. Artinya bukan somasi ya? Sifat surat ini masih undangan dan klarifikasi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang bersangkutan. Bila mana undangan dan klarifikasi ini tidak diindahkan, kami akan mengundang kembali. Tapi kalau kemudian undangan dan klarifikasi kami masih tetap juga tidak dihadiri, kami akan menaikkan statusnya menjadi somasi. Jadi bukan tidak mungkin surat selanjutnya itu adalah surat somasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Selain itu, beberapa pedagang juga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap penanganan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kasmin, dan berharap agar revitalisasi pasar Jungjang dapat berjalan lancar dan cepat selesai. Tapi ada penghalangan. Tapi di situ juga Pemdes tuh bukannya menengahi permasalahan yang ada, justru malah ikut ke, ya katakanlah yang kontra, pedagang yang kontra. Saya di sini melihatnya ada pedagang yang kontra dan ada pedagang karena apa? Dia sendiri
Ya betul. Janjinya tuh abis kita audiensi ya Pak Haji ke desa, bilangnya nanti bakal ada pertemuan tuh antara pedagang kontra dengan pedagang yang pro pembangunan pasar desa. Apa nih? Harapan kita sebagai pedagang ingin cepet-cepet jadi ini Jadi pasar. Ya bagus jadi. Nah, untungannya kan buat kita juga, buat pemerintah juga. Saya sangat kasihan. Kota Jungjang ini seperti kena bencana. Bencana tsunami, Pak. Satu, masyarakat pengguna jalan terganggu. Berapa orang di desa yang punya toko? Dua kali masyarakat toko-toko Cina itu Pak, tertutup. Apalagi jualan yang kecil-kecil, jualan emas ditutup. Ruginya berapa miliar itu. Ini sangat dirugikan para Pak Kuwu tuh tidak melihat seperti itu. Tidak pernah turun ke desa-desa itu. Saat tim kuasa hukum PT Dumip dan awak media mengunjungi kantor DPRD, pegawai Humas DPRD mengatakan Ketua DPRD sedang ada kunjungan kerja di Yogyakarta. Sedangkan saat tim kuasa hukum mengantarkan surat ke Balai Desa Jungjang, surat diterima oleh Eko, Kepala Dusun 3, yang menjelaskan bahwa KUU sedang tidak bisa ditemui karena sedang sakit. Kasus ini menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi tentang kepentingan di balik penundaan revitalisasi pasar yang seharusnya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Jungjang. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong penyelesaian masalah ini dengan segera. Dari Kabupaten Cirebon mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.